Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Hukum Operasi Sesar dalam Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada 4 poin penting yang akan saya bahas. Poin pertama itu pengertian operasi sesar. Istilah sesar sendiri berasal dari bahasa Latin cedri, yang artinya memotong atau menyayat. Tindakan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk melahirkan bayi melalui tindakan pembedahan dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Menurut sejarah operasi sesar, bayi terpaksa dilahirkan melalui cara ini apabila persalinan alami sudah dianggap tidak efektif. Penjelasan yang lain menyebutkan operasi sesar disebut juga dengan C-section, disingkat dengan CS, adalah proses persalinan dengan melakukan pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu dan rahim untuk mengeluarkan bayi. Dan poin yang kedua, sejarah operasi sesar. Operasi sesar telah menjadi bagian kebudayaan manusia sejak zaman dahulu. Namun, dulu operasi sesar selalu dipandang sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan sang bayi, alih-alih mempertahankan hidup sang ibu. Baru pada abad ke-19, para pekerja medis mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa operasi sesar dapat digunakan untuk menyelamatkan baik ibu maupun bayinya. Sejak lama, operasi sesar semakin sering dilakukan dan semakin tinggi tingkat keberhasilannya, walaupun tetap dipandang sebagai suatu upaya terakhir. Pada tahun 1316, Robert II dari Skotlandia dilahirkan dengan cara operasi sesar. Namun ibunya kemudian meninggal. Bukti pertama mengenai ibu yang selamat dari operasi sesar adalah di Swiss 5 tahun 1500. Seorang pedagang babi harus membedah istrinya setelah melalui proses kelahiran yang lama. Proses bedah sesar ini di waktu lampau mempunyai angka kematian yang sangat tinggi. Di Britania Raya dan Irlandia, angka kematian akibat operasi sesar pada tahun 1865 adalah 85%. Poin yang ketiga itu faktor penyebab terjadinya operasi sesar. Nah, di sini ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya operasi sesar. Yang pertama, faktor medis. Mengenai indikasi terjadinya operasi sesar, ada beberapa pendapat di kalangan para ahli kedokteran, di antaranya yang pertama, kegagalan proses persalinan normal atau istilah medisnya disebut distosia. Konkretnya adalah persalinan sudah berlangsung selama setengah jam lebih, namun tidak ada perkembangan berupa tahapan pembukaan jalan lahir yang umumnya dijadikan tolak ukur kelahiran si bayi. Yang kedua, detak jantung janin cabang bayi melambat. Istilah medisnya disebut fetal distress. Kemungkinan bahwa bayi mengalami gangguan baik karena penyakit yang dialami ibu maupun keadaan dalam rahim yang tidak kondusif sehingga kurang mendukung persalinan normal. Yang ketiga, kelelahan yang diakibatkan kondisi fisik yang melemah. Nah, di sini sang ibu tidak kuat lagi mengejang dan kelelahan atau bahkan hampir pingsan. Yang keempat, terjadinya komplikasi preeklamsia. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya tekanan darah yang diikuti dengan peningkatan kadar protein dalam urin.
Nah, selanjutnya faktor non medis terjadinya operasi sesar. Yang pertama, kesepakatan suami istri. Dukungan suami sangat penting dalam menenteramkan perasaan istri. Kerjasama juga dibutuhkan dalam pemilihan proses persalinan nantinya. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ibu hamil tentang persalinan sangatlah penting. Hal ini akan berdampak pada pemeliharaan kehamilan dan pengambilan keputusan persalinan pada akhir kehamilannya. Yang ketiga, faktor sosial. Manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga dituntut dapat beradaptasi dan bertingkah laku sesuai norma yang ada. Pengaruh sosial sangat kompleks. Salah satunya adalah pengaruh orang lain atau sugesti teman. Yang keempat adalah kecemasan persalinan normal. Nah, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 13 orang responden menyatakan bahwa kecemasan terhadap persalinan normal dapat mempengaruhi pemilihan persalinan operasi sesar tanpa indikasi medis. Yang kelima, faktor ekonomi. Operasi sesar merupakan hal yang tidak asing lagi, terutama masyarakat golongan menengah hingga ke atas, sehingga sebagian mereka memilih persalinan melalui operasi sesar pada proses persalinannya. Yang keenam adalah pekerjaan. Kecenderungan memilih operasi sesar karena para ibu khususnya di kota-kota besar banyak bekerja. Mereka sangat terikat dengan waktu dan sudah memiliki jadwal tertentu kapan mereka harus kembali bekerja. Nah, poin yang keempat adalah hukum operasi sesar dalam Islam. Operasi sesar yang dalam bahasa Arabnya adalah jiraha al-wiladah adalah proses yang bertujuan mengeluarkan bayi dalam perut sang ibu, baik terjadinya setelah sempurna atau penciptaan bayi atau sebelum sempurnanya penciptaannya. Menurut Muhammad Salih Munajjid, yakni perihal tindakan operasi tanpa adanya indikasi medis, banyak dari kalangan dokter yang amat mudah memberikan rekomendasi karena para ibu hamil yang hendak melahirkan agar melakukan operasi sesar ini. Alasan pembolehan ini antara lain karena tamak terhadap harta atau si pasien tidak sabar menjalani proses persalinan alami. Demikian juga beberapa wanita sengaja memilih operasi sesar ini demi menjaga keindahan tubuh mereka atau demi menghindari rasa sakit. Tidak diragukan lagi, sikap ini adalah wujud menyia-nyiakan faedah yang banyak. Nah, hukum operasi sesar dilihat dari kepentingan wanita hamil atau janin. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabiyah. Mereka berdalil dengan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika masih hidup. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kedua, bahwa janin yang masih hidup dalam perut ibunya yang sudah mati tersebut sering tidak tertolong. Seandainya perut ibunya sudah dibedah pun dan janin tersebut bisa hidup, biasanya hidupnya tidak lama. Oleh karenanya tidak boleh melakukan kerusakan yang pasti hanya sekedar mengejar sesuatu yang belum tentu bisa diselamatkan. Nah, operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi secara bersamaan adalah ketika air ketuban sudah pecah, namun ada kontraksi akan melahirkan. Bayi terlilit tali pusar sehingga tidak dapat keluar secara normal. Usia bayi belum matang, posisi bayi sungsang, dan lain-lain. Dalam ketiga keadaan di atas, menurut pendapat yang benar, dibolehkan dilakukan operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa ibu dan anak. Dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya,
Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji setiap orang yang memelihara kehidupan, termasuk di dalamnya orang yang menyelamatkan ibu dan bayi dari kematian dengan melakukan pembedahan pada perut. Kedua, ada kaidah fikih yang berbunyi suatu bahaya itu harus dihilangkan. Nah, seorang dokter sebagai seorang yang dipercayai keahliannya dan kemampuan terapinya yang menawarkan operasi sesar kepada pasiennya padahal sebenarnya tidak ada alasan medis untuk melakukannya, maka ia dianggap telah berkhianat pada pekerjaannya dan tidak boleh melakukan operasi itu atau sejenisnya yang tidak diperlukan. Dia juga tidak boleh menjadikan tindakan operasi itu sebagai cara untuk menambah penghasilannya. Nah, bila ia masih merasa kekurangan penghasilan yang harus dilakukan mencegah operasi itu, kecuali bila memang keadaan memaksa untuk terjadinya operasi sesar itu. Nah, tidak halal menerima permintaan wanita hamil yang ingin dioperasi sesar padahal dia tidak memerlukannya. Yang ketiga, ada kaidah fikih yang berbunyi jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka diambil yang paling ringan kerusakannya. Keterangan dari kaidah ini adalah bahwa operasi sesar dalam keadaan darurat terdapat dua kerusakan. Yang pertama adalah terancamnya jiwa ibu atau anaknya, sedangkan kerusakan yang kedua adalah dibelahnya perut ibu. Dan dari kedua kerusakan tersebut, maka yang paling ringan adalah dibelahnya perut ibu. Maka tindakan diambil menghindari kerusakan yang lebih besar, yaitu terancamnya ibu dan anak. Nah, disinilah dibolehkannya operasi sesar apabila ada tindakan medis dan sangat diperlukan. Terima kasih. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.